mau mengikuti, kenapa Anda tidak mau mengikuti Taurat dan Injil? Pak Aceh, mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya buat yang ada di live chat dan juga pemirsa semuanya. Mohon maaf bukannya ini, saya lulusan sastra Arab Pak Aceh. Jadi kalau saya artikan, Anda lulusan apa? Ya, kalau saya artikan, kalau memang Anda bisa menjelaskan, nggak masalah. Walaupun Anda SD, saya hormati. Tapi walaupun Anda mengaku lulusan sastra, tapi tidak menjelaskan kebenaran Al-Quran, saya bantah. Itu aja. Jadi saya bantah. Walaupun Anda mengaku lulusan sastra, saya tidak takut dengan gelar Anda. Apapun gelar Anda. Nah, ganti topik ini ya. Jangan itu karena blunder ya. Sampai pagi nggak bakal selesai. Jadi saya sekarang Max Milenius itu saya mau tanya. Coba saya mau tanya Max Milenius, di mana ayatnya bahwa Muhammad bin Abdullah itu akan menyelamatkan umatnya? Saya tolong tunjukkan ya. Kalau ini ayat ini udah anggap selesai lah, karena ini blunder. Ya, tunjukkan. Tunjukkan di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Ya, tunjukkan. Ya, insya Allah ditunjukin ya. Oke. Jadi yang tadi sedikit ya, yang tadi kalau mau dipending ya, kalau menurut saya sudah clear itu ya, sudah clear. Tapi seandainya ya misalkan itu belum clear, yang tadi belum clear, Anda nggak bisa menjawab. Udah nggak bisa jawab, nggak penting. Ya, lanjut aja. Nggak apa-apa. Pendengar yang akan menilai, nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang pertama, Muhammad bisa menyelamatkan. Pertama Pak Aceh, saya perlu jelaskan bahwa Nabi Muhammad ini dan juga nabi-nabi sebelumnya Allah sudah jelaskan itu akan dihina, akan dibilang gila, akan dibilang kena sihir dan lain sebagainya. Jangan lari dari topik. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi sebelumnya juga. Saya bisa tunjukin ya ayatnya. Saya tunjukin ayatnya bahwa itu akan dianggap gila. Ya, akan dianggap gila sekali lagi. Oke. Nah, kembali lagi, kalau misalkan pertanyaan dari Pak Aceh mengenai Nabi Muhammad itu adalah beliau itu yang membawa kepada kebenaran, pastinya ya, membawa kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad ini merupakan utusan Allah yang diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Ya, contoh nih saya contohkan ya, misalkan Nabi Muhammad diperintahkan sholat dan zakat. Ada di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 3. Ada di dalam surat 2 Al-Baqarah 43. Ada dalam surat 2 Al-Baqarah 83. Mas, satu ayat dulu Mas, kita bahas. Satu ayat dulu ya. Jawab dulu satu ayat. Jawab. Jangan lari dari topik. Pemutat nggak apa-apa, sabar lagi kita sabar. Maaf ya Mas ya. Oke. Baik. Al-Baqarah 2 ayat 3 ya. Kalau mau dibuka silahkan. Kalau enggak saya bacakan saja. Bacaannya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada Allah. Kemudian Al-Baqarah 2 Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Nah, ini salah satu contoh perintah yang Allah perintahkan, yaitu sholat dan zakat. Itu sama halnya juga diperintahkan untuk nabi yang lain. Misalkan nabi siapa nih? Nabi Nuh, Nabi Isa termasuk di dalamnya. Sejak kapan Yesus itu bersolat? Mau tahu ayatnya? Ada di Maryam ya, ayat surat 19 Maryam ayat 30 sampai 31. Enggak, di Bible, di Bible, di Alkitab. Ya. Mana saya nggak mempercayai Alkitab. Bukan mempercayai, maksudnya yang saya percaya. Anda harus mempercayai Bible sesuai dengan Al-Maidah 46. Al-Maidah 46 mengharuskan Anda untuk mempercayai Bible. Nanti ntar kita bahas itu. Ini saya ingin menjelaskan ternyata apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu perintahnya itu sama
dengan nabi-nabi sebelumnya. Tadi Nabi Muhammad diperintahkan sholat kan ya. Itu ternyata Nabi Isa juga diperintahkan sholat. Ada di mana? Di surat 19 Maryam ayat 3. Ya, jadi begini. Memang diperintahkan sholat, tapi kan Maximilian ini bukan mendirikan sholat, tapi mendirikan diri Anda sendiri. Sehari semalam 5 kali, bukan mendirikan sholat. Nah, mendirikan tiang agama itu. Anda itu paham sholat enggak gitu loh. Di sini membahas sholat. Anda paham nggak arti kata sholat? Definisi kata sholat apa itu? Sebelum ke situ Pak Kaceh, halo? Enggak, ini kan pembahasannya ya, sholat. sebelum ke situ saya ingin menegaskan dulu ini biar pada tahu nih pendengar ya. Ini di Maryam ayat 30 sampai 31 itu disebutkan qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini yang perlu garis bawahi sebenarnya. Walaupun saya bebas silahkan ya istilahnya mempercayai Yesus Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhan, saya hanya mempercayai apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan surat 30-nya, dia, yaitu Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku sebagai Nabi. Yang selanjutnya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia, maksudnya Tuhan, Allah SWT, memerintahkan kepada aku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ini Nabi saya. Saya lanjutkan sedikit. Pak Kece, boleh saya potong Pak? Ini terlalu panjang Pak. Coba sebentar, jangan melebar dulu Maximilianus. Jawab dulu pertanyaan Pak Kece, di mana ayatnya Muhammad menyelamatkan. Udah, yang tadi. Iya. Sebentar, pasok dulu. Jangan terlalu banyak poin. Lanjut. Iya, satu aja pertanyaan saya Pak Maximilianus. Itu yang tadi Bapak baca itu di surat Maryam ayat 30 itu. Dibilang berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab. Coba tunjukkan dulu buktinya bahwa Isa pernah menerima Alkitab. Apa buktinya? Silakan Pak. Kembali lagi ya, kan dasar hukum orang Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, dengan catatan buat saya hadis-hadis yang sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Di luar itu saya tolak, gitu kan? Oke, kalau misalkan ada yang sederhana pertanyaan saya Pak. Saja, ya. Iya Pak. Halo Pak. Sederhana pertanyaan saya Pak. Sebentar. Sederhana pertanyaan saya Pak. Ini Pak, ada dua gendangnya ini. Dulu. Iya, sebentar Pak, sebentar. Saya kasih penegasan dulu. Sebentar. Sebentar dulu Pak. Karena kalau Isa tidak pernah menerima kitab Injil, itu artinya Allah berbohong. Maka silakan buktikan bahwa kamu percaya bahwa Al-Quran itu betul, ayat-ayat firman itu berasal dari Allah. Maka silakan buktikan bahwa Isa pernah menerima kitab Injil. Kitab loh, kitab. Kitab itu buku loh, buku. Silakan tunjukkan buktinya bahwa Isa pernah menerima kitab Injil. Itu yang tertulis di dalam surat Maryam ayat 30 itu. Silakan Pak. Jangan melebar kita kemana-mana Pak. Itu aja dulu. Silakan Pak. Saya sampaikan, ya tadi saya ingin penegasan bahwa sumber Islam itu ada Al-Quran. Artinya apa yang tercantum di dalam Al-Quran, saya pribadi dan bisa saya jamin semua orang Islam itu akan mempercayai. Di Al-Quran dijelaskan bahwa memang Isa menerima kitab. Kan kita tahu. Buktikan Pak, ya kan, buktikan. Buktinya maksudnya seperti apa? Maksudnya apa? Begini, saya terangkan dulu ya. Kapan Isa menerima kitab Injil? Kapan? Boleh saya terang. Seperti apa bentuk kitab Injil itu yang diterima Isa? Kitab kan? Kitab itu yang ditulis di situ di Maryam 30 itu. Gitu. Nah, Injil itu isinya apa Pak? Injil itu isinya apa Pak Maximilianus? Injil itu isinya apa menurut keimanan Bapak?
Oke, baik, baik kalau seperti itu, ya. Jadi di Al-Quran dalam beberapa surat, ya, mungkin ini saya banyak nih, kurang lebih sekitar ada 22 ayat, ya, dalam 22 ayat dalam berbagai macam surat yang menjelaskan tentang Injil, artinya Isa menerima kitab yang namanya Injil, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga ada yang memperoleh kitab. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Pak, jangan lari-lari dulu ke nabi-nabi lain supaya fokus. Jangan lari-lari. Isa dulu ya, Pak. Kita ke Isa, iya. Gimana? Jadi jangan lari-lari dulu penonton nanti. Iya, jangan lari-lari. Kita bahas Isa dulu. Oke, silakan. Oke, Isa ya, Isa. Jadi tadi kurang lebih dalam 22 ayat di berbagai surat di Al-Quran menjelaskan bahwa Isa menerima Alkitab, namanya Injil. Apa isinya? Ya, itu kan menjadi pertanyaan kan. Isinya adalah seperti halnya Al-Quran. Yang pertama, isinya tentang Tauhid. Bahwa Isa diperintahkan dan umatnya diperintahkan untuk hanya menyembah Allah satu-satunya yang esa, tidak mempunyai sekutu. Jadi Injil apa yang diterima oleh Isa? Anda harus jelaskan Injil apa supaya penonton 1225 penonton ini mendengar, jadi tahu Injil apa yang diturunkan kepada Isa oleh Allah. Iya. Injil kan itu isinya kisah hidup Yesus. Injil itu isinya kisah hidup Yesus. Bagaimana Yesus menerima kisah hidupnya sendiri, diturunkan dengan berupa kitab dari langit. Injil itu isinya kisah hidup Yesus. Ya, kalau tentang kisah hidup Yesus sih berarti kalau menurut saya mungkin itu yang tiruannya ya. Kalau menurut saya pasti lebih dari tidak lebih dari hanya kisah Nabi. Ngawur. Teman, kita lanjut. Dulu ke Pak Katem, silakan Pak Katem. Lanjut. Lanjut aja yang tadi kita isi Injil Isa itu gimana, Pak? Maka saya juga pengen tahu. Gimana itu isinya? Tuh. Iya. Pak, pemirsa masih pengen lanjut nih. Lanjut boleh aja. Kan Pak Aceh nggak apa-apa ya, Pak? Lanjut ya. Oh ya, boleh. Iya. Isi Injil Isa boleh itu lanjut gimana? Ya, mohon Pak Aceh ya. Oke. Jadi isi tadi salah satu isi dari kitab Injil yang Isa terima itu di dalamnya satu mengenai tauhid. Ya, bagaimana bahwa hanya Isa diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah yang satu, tidak punya sekutu. Yang kedua tentang syariat. Bagaimana syariat tadi yang contohnya, misalkan tentang Isa juga diperintahkan untuk sholat dan juga mengeluarkan zakat. Itu salah satunya. Oke. Ya. Buktinya mana, Pak? Minta dulu ya Pak Aceh. Bukti Injilnya mana? Buktinya mana, Pak? Buktinya mana? Bukti Injilnya Isa yang tadi Bapak ucapkan. Bukan Quran loh, Pak. Saya minta bukti Injil Isa mana? Bapak yang tadi, buktinya mana? Begini, ya, jawabannya saya bisa jawab dengan surat 2 Al-Baqarah itu Al-Quran, ayat 75. Pak. Itu Al-Quran, Pak. Itu Al-Quran. Saya minta Injilnya Isa mana? Bapak belum itu Al-Quran, belum Pak. Bapak paham nggak? Bapak paham nggak pertanyaan saya? Bukti isi Injil. Enggak, saya biasa Pak, emang gini Pak. Ya, saya emang gini Pak, nada saya Pak. Nada saya emang gini Pak. Bapak nggak tahu isi ya, Injil itu kan kisah hidup Yesus. Nggak apa-apa Pak, mutar dulu Pak. Mana Injilnya Isa, buktinya mana Pak? Bapak yang tadi bawa surat ini. 2. Itu Quran, Pak. Saya minta Injilnya Isa, Pak. Pak, saya minta Injilnya Isa yang mana yang Bapak bilang? Injilnya Isa yang mana? Itu Al-Quran. Al-Quran kan diturunkan pada Muhammad. Ini Injilnya Isa yang kita minta dari tadi, Pak. Buktinya mana? Jawaban saya pertama. Itu Al-Quran ya. Itu Al-Quran ya, Pak. Saya nggak minta Al-Quran loh. Saya minta Injilnya Isa mana loh? Saya jawab Pak ya. Saya jawab ya. Pertama, saya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, saya hanya, ya kan, diperintahkan untuk mempelajari, menjalankan apa yang ada di Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, termasuk Injil, itu hanya untuk mengimani sebagai keberadaannya, tidak harus mengimani isinya.
Kenapa? Harus dong. Al-Maidah 46 Anda sudah baca belum? Pak Mike, Anda kan diperintahkan mengikuti Al-Quran. Sedangkan Al-Quran memerintahkan supaya mengikuti Taurat dan Injil. Kenapa Anda tidak mau mengikuti Taurat dan Injil? Ya, kenapa Anda tidak mau mengikuti Taurat dan Injil? Silakan. Ini ayatnya saya tampilkan. Al-Maidah 46 itu. Al-Maidah 46 mengharuskan ke Anda untuk beriman kepada Taurat dan Injil dan kepada isinya. Isinya di dalam isi Taurat dan Injil itu ada cahaya, ya, ada cahaya dan petunjuk dalam Al-Maidah 46. Nah, ini ya, Pak. Dibukain. Ini. Allah perintahkan supaya mengimani Quran yang dibenarkan Allah, Alkitab yang dibenarkan oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil. Ini saya bacakan ya, saya bacakan dan saya langsung artikan. Nazzala 'alaikal kitab. Nazzala artinya diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad di sini ya. Kitab artinya Al-Qur'an. Ya, boleh dilihat artinya di situ, ya kan, dalam kurung Al-Qur'an, bil haq, dengan benar. Nah, ini yang paling penting nih. Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya. Musaddiqal lima baina, artinya itu membenarkan terhadap kitab-kitab baina yadayhi yang sebelumnya. Wa anzala at-taurata wal injil, dan juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Betul. Di sini nggak ada perintah untuk mengamalkan atau ada Al-Maidah 46, ada Al-Maidah 46. Sebentar, silakan dibuka. Sebentar. Begini, jangan dulu lari. Ini kita kejar di sini. Ini secara tersurat menurunkan Taurat dan Injil. Nah, kenapa Anda mengikuti hadis dan fikih? Di mana ayatnya perintah mengikuti hadis dan fikih? Nah, itu namanya loncat dong. Bukan. Katanya jangan loncat dulu. Anda ini kan yang dilakukan Anda itu kan dari hadis. Tadi saya udah bilang, saya percaya Al-Quran. Hadis, Anda saya percaya hadis, tapi dengan catatan. Ini Anda tinggalkan. Ini perintahnya harus tinggalkan Taurat Injil loh. Kok tinggalkan Pak Aceh? Ini kan perintahnya ya, kan? Kitab yang diturunkan Allah ini, kitabnya Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Kenapa Anda tidak mau mengikuti? Kenapa Anda tidak mau mengikuti Taurat dan Injil? Pak Aceh, mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya buat yang ada di live chat dan juga pemirsa semuanya. Mohon maaf, bukannya ini. Saya lulusan sastra Arab, Pak Aceh. Jadi kalau saya artikan, lulusan apa? Ya, kalau saya artikan, kalau memang Anda bisa menjelaskan, nggak masalah. Walaupun Anda SD, saya hormati. Tapi walaupun Anda mengaku lulusan sastra, tapi tidak menjelaskan kebenaran Al-Quran, saya bantah. Itu aja. Jadi saya bantah. Walaupun Anda mengaku lulusan sastra, saya tidak takut dengan gelar Anda. Apapun gelar Anda. Jelaskan sesuai fakta. Ini. Di mana ayatnya? Saya tidak maksud menginikan gelar, cuman saya kan paham ayat ini ya. Kalau saya artikan satu persatu, ayatnya nazzala alaika, artinya telah diturunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab, Al-Quran bil haq, dengan benar. Original teksnya tidak ada Al-Quran di sini. Tidak ada kata Mohon Quran maaf, di dalam bahasa Arab itu ada istilah siyakul kalam. Ada teks dan konteks, ya. Ini konteksnya kita Original kalau bicara ke atas, tidak ada kata Al-Quran. Itu dalam kurung. Ini konteksnya kitab Tuhan yang diturunkan Tuhan, ini konteksnya. Teksnya tidak ada Al-Quran. Mohon maaf, saya nggak mau memaksa ada kitab atau dalam kurung. Saya hanya berkeyakinan kalau misalkan tidak sepaham dengan saya nggak paksakan. Tapi menurut apa yang saya yakini, ayat ini menunjuk ya alaikanya itu kepada Nabi Muhammad, Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Ya, saya tidak memaksakan harus percaya, enggak. Oke, saya mengerti lah. Gampang kan ya, gampang ya. Tapi Anda sampai di situ ya, karena ilmu Anda sampai tapi yang saya garis bawahi adalah kalau merujuk ke ayat ini tidak ada penekanan di sini untuk ya mengikuti Taurat dan Injil, tidak ada. Coba Pak KC buka Al-Maidah 46.
Silakan. Di situ ada suruhan untuk mengikuti Taurat dan Injil. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil itu adalah cahaya dan petunjuk. Itu. Injil ya. Ya nggak apa-apa, silakan diyakini. Kalau mau dibuka silakan boleh. Coba Al-Maidah 46. Nah, ini dia. Apa itu artinya? Baca silakan. Oke. Masnya coba dibaca Mas, Arabnya Mas. Kalau Coba kita baca. Kalau lupa baca ya nggak apa-apa, artinya aja. Dan kami bisa ibnu Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati. Wa ataina injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa maudatan lil muttaqin. Ini jelas. Ya, saya artiin ya. Ya, sebentar saya baca dulu Indonesianya, saya baca dulu. Silakan. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Perhatikan di ayat ini. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas, kita baca di pertengahan ayat ya. Sebentar, kita baca di pertengahan ayat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi kalian itu harus mengikuti Injil, karena di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya gitu. Jadi kalian harus mengikuti Injil, karena di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya gitu, Pak. Sudah paham ya? Jawaban ya. Ya. Inilah yang tadi dipertanyakan. Ini justru adalah jawabannya. Apa sih isinya Alkitab atau Injil itu? Ini di dalamnya. Itu dia sebagai petunjuk, sebagai cahaya, dan dia membenarkan kepada kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Tapi kalau kita ngerunut ke ayat-ayat yang lainnya, ya, itu justru pada akhirnya antara Al-Quran yang menyempurnakan, ya, pada akhirnya Al-Quran yang menyempurnakan. Kenapa? Karena ini bukan dari saya ya, mohon maaf, bukan dari saya, tapi Al-Quran yang mengindikasikan, yang menyiratkan bahwasanya Injil yang ada sekarang itu sudah ada campur tangan manusia. Ada tangan-tangan manusia yang sudah menambahkan atau mungkin mengurangkan. Itu yang ada di surat 2 Al-Baqarah ayat 75, itu yang pertama, dan surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Boleh dibukain Pak Aceh? Enggak, ini ayat ini sudah paham enggak? Anda paham enggak? Ini ayat ini sudah paham belum? Kamu belum paham. Ayat ini hanya menegaskan bahwa Injil yang asli ya, Injil yang asli itu isinya adalah hudan, ya, yaitu petunjuk, kemudian nur, cahaya, ya kan, wa mau'idatan lil muttaqin, ya, dan juga peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Sama ketika membaca ke Al-Baqarah yang 177 yang tadi, itu isinya al-muttaqin itu apa? Itu jawaban yang tadi, yang laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Di ujung ayatnya itu ya, di ujung ayat sebutkan dzalikal haq wal muttaqin ya. Boleh saya tanya lagi Pak? Boleh saya tanya lagi Pak Kaceh? Boleh. Iya, kayaknya ini muter-muter lagi nih kita ini sama Pak Max ini. Iya, muter-muter ini orang ini. Gini deh Pak, tadi karena Bapak mengatakan tadi kitab Injil telah diubah-ubah oleh tangan manusia katanya kan gitu kan Pak? Ya kan? Setuju, betul. Ya. Oke, jadi gini Pak Max, di abad keempat
menuju ke abad kelima, di penghujung abad keempat menuju ke abad kelima, di sana ada namanya itu Injil palsu Matius. Kisahnya itu menceritakan tentang Yesus yang menghidupkan burung yang dibuatnya dari tanah liat. Itu adalah kitab Injil palsu. Pertanyaan saya, mengapa kisah itu ada di dalam Al-Quran? Apakah Allah SWT sengaja menyuruh umat muslim untuk mempercayai kitab palsu? Silakan, Pak. Saya bacakan dulu ya. Saya jawabannya sebelum itu saya bacakan dulu ayat yang tadi saya tunjukkan, Al-Baqarah surat 2, Al-Baqarah ayat 75. Ayat 75. Ya. Iya, silakan, Pak. 75, betul. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu muslimin, ya di sini orang-orang Islam, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan, berarti tidak semua ya, segolongan dari mereka, yaitu orang-orang di sini dimaksudkan adalah orang-orang Nasrani ya. Ya, sedangkan segolongan mereka Bapak jangan bohong ya, Pak. Saya udah baca tafsirnya ya, Pak. Bapak jangan bohong, itu Bani Israel loh, Pak. Bukan orang Nasrani loh, Pak. Saya kirim dalilnya gimana, Pak? Nggak masalah, Pak. Silakan. Silakan. Nah, saya kirim dalilnya nih, Pak Kaceh. Silakan, Pak. Ini orang ini dari tadi udah bohong, Pak. Saya diamin aja, Pak. Saya biarin aja dari tadi yang 75. Dia yang kirim sendiri. Orang ini udah bohong dari tadi. Makasih diamkan. Silakan. Saya Kaceh, tidak akan memaksakan. Saya tidak akan memaksakan. Buka Pak Kaceh. Nah, yang ini atau saya lanjutkan dulu Pak Kaceh. Buka tafsirnya Pak Kaceh. Itu Bani Israel, bukan Bani Nasrani. Saya udah baca. Maka saya biarkan aja dia. Silakan. Coba Pak Kaceh di share screen. Coba Pak Kaceh di share screen. Maaf, saya tidak melayani tafsir dia karena apa? Tafsir itu kan karangan manusia. Tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Jalalain itu kan pengarangnya Jalaluddin. Kamar Mas di sini kali. Tafsir Munir Pak Kaceh nggak percaya tafsir katanya. Jadi tafsir itu adalah karangan manusia. Jadi kalau kita merujuk kepada kitab suci aja supaya tidak melantur kemana-mana, supaya kita bicaranya pukul. Al-Quran ini firman Tuhan. Jadi kalau ditambah-tambahi dengan yang lain itu namanya penyesatan. Contoh ditambahi dengan hadis. Karena apa? Al-Quran sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini telah sempurna, tidak perlu ditafsir-tafsir lagi. Kalau yang namanya tafsir itu adalah karangan manusia, buatan manusia, sehingga itulah yang menyesatkan manusia. Ya. Ini Pak Kaceh. Ya. Pak Kaceh, kalau begitu, ini saya bertanya sama Pak Kaceh ini dulu sebentar. Jadi Pak Kaceh, ini ada setidaknya 11 kisah yang berasal dari kitab-kitab palsu ini yang ditulis di abad keempat dan kelima. Itu kisahnya ada di dalam Al-Quran loh Pak Kaceh. Gimana itu Pak Kaceh? Ya, jadi orang Islam ini tidak memahami mana yang asli, mana yang palsu. Asal hurufnya Arab, mereka yakini asli. Begitu. Padahal banyak juga yang Mas, Mas saya boleh bantu jawab aja? Nah ini nih ayatnya. Mas, jadi Al-Quran ini tidak boleh dicampur tangan lagi dengan tafsiran manusia, apalagi diganti dengan hadis. Dan telah sempurna firman Tuhan dalam kurung Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah firman-Nya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Jelas, Al-Quran ini sudah sempurna. Jadi nggak perlu ditambah tafsir, tidak perlu ditambah hadis, ijma, kias, nggak perlu. Jadi yang membuat pusing orang Islam itu hadis, fikih, ijma, dan kias. Apalagi dongengnya Ustadz. Ini yang membuat bingung. Iya. Begitu. Dia sendiri bingung muter-muter. Jawabnya kemana? Ini Pak Mek ini. Pak Mek ini udah muter-muter. Sholat 5 waktu aja nggak ada di Al-Quran. Dia ahli bahasa Arab ya, ahlinya. Walaupun dia keluaran Kairo, tapi kalau gini blunder, muter-muter, dia sendiri bingung oleh apa. Ya, saya Indonesia aja. Iya. Ya, yang tadi saya boleh bantu jawab Mas, yang tadi siapa yang tadi yang tanya ya? Oke, biar saya lebih jelas ya Pak. Ya, ini kisah-kisah dari sholat 5 waktu. Sebentar. Satu-satu aja Mas. Ya, satu-satu ya. Ini siapa ini? Ayo. Saya atau gimana ini Pak? Ya, Anda ya. Jadi kisah-kisah yang saya maksud tadi itu Pak, misalnya
tentang Yesus yang berbicara di ketika dia masih bayi, terus kisah Sanhedrin, terus kisah tentang pemakaman Habel, terus Trinitas versi yang ada diceritakan di dalam Al-Quran yang dia menuduh bahwa orang Kristen itu menuhankan Ibu Isa, Maryam ya. Terus tentang Yesus dan masalah burung yang dibuat dari tanah liat. Terus kisah tentang Maria dan Zakaria. Terus kisah tentang Maria, Yesus dan pohon palem. Ya, pohon palem apa sih bahasa Indonesianya? Itu. Ya gitulah pokoknya mengenai palem. Terus kisah tentang terus kisah mengenai iblis dan ketika dia disuruh untuk menyembah Adam. Terus kisah tentang Ratu Seba. Terus kisah mengenai Abraham dan berhala. Terus kisah tentang kekayaan Korah. Semua kisah-kisah itu ada yang berasal dari kisah-kisah dari kitab-kitab palsu yang ditulis pada abad ke-4 dan ke-5. Bahkan ada kisah-kisah tersebut terdapat di buku-buku dongeng yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi. Itu dongeng, bukan kitab. Gimana ini Pak? Silakan jelaskan ke kita, kenapa itu di dalam Al-Quran ada semua kisah-kisah ini? Apakah Allah SWT sengaja untuk menyesatkan umat muslim untuk mempercayai isi kitab palsu atau gimana ini Pak? Silakan Pak. Baik Kak, terima kasih Pak. Pak Kade, mohon waktunya ya. Oke, yang pertama. Oke, yang pertama tadi sebelumnya saya dimohon sedikit kasih waktu ya untuk prolognya. Yang pertama bahwa saya percaya dengan Al-Quran, apa yang ada dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah 75 dan juga 79 yang ada indikasi bahwa ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ke dalam kitab suci khususnya Injil dan mungkin juga termasuk juga Taurat ya. Indikasi karena dalam Al-Quran bilangnya Alkitab ya kan, berarti Injil dan Taurat. Sehingga Al-Quran datang sebagai yang membenarkan musaddiqal lima baina yadai, artinya menyempurnakan atau membenarkan apa yang ada sebelumnya. Perlu diingat, kata menyempurnakan itu bisa lebih, bisa kurang lebih, itu artinya apa? Artinya berarti Al-Quran datang itu apa yang ada di dalamnya adalah sebuah yang benar, sebuah yang hak. Ketika yang sebelumnya dibilang, mohon maaf misalkan, dibilang itu adalah dongeng, dibilang katakanlah cerita yang tidak masuk akal dan mungkin cerita hayal, ya kan? Contoh misalkan kisahnya Seven Sliver, ya kan, Ashabul Kahfi, itu dianggap sebuah kisah dongeng, sebuah kisah yang mungkin hanya hanya kisah rohani saja gitu kan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah itu yang ada dalam surat Al-Kahfi dengan tujuan-tujuan tertentu, artinya terutama tujuan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sebentar Pak. Dari Sebentar. Satu itu dulu, Pak. Sebentar. Mohon maaf. Baik, siapa? Apakah itu artinya Bapak setuju artinya Allah SWT menganggap bahwa dongeng itu adalah firman-Nya? Karena jelas-jelas itu dongeng itu ditulis di dalam kitab-kitab dongeng orang-orang Yahudi. Apakah dongeng orang Yahudi itu adalah firman-Nya Allah? Dongeng itu sudah ada sebelum Muhammad. Iya. Saya tegaskan Pak ya, Pak, saya tegaskan ya. Jadi membenarkan itu kan berarti memuak fakta yang sebenarnya. Fakta sebenarnya. Tapi itu dongeng Pak. Itu cerita cerita untuk anak-anak Pak. Untuk meninabobokan anak-anak. Nggak, yang menganggap dongeng. Memang itu siapa? Ditulis di kitabnya itu cuma cerita dongeng, itu di kitabnya orang Yahudi itu. Nah, yang tulisan tangan para rabi-rabi orang Yahudi. Dongeng memang. Itu bukan kitab, bukan firman Allah gitu.